Rise and Podcast listeners, sesaat lagi kita akan menyimak Rise Podcast, persembahan Kingdom Business Community yang hadir untuk menginspirasi Anda dengan topik-topik kontekstual dan syarat akan nilai-nilai transformatif yang akan melengkapi setiap Anda dengan wawasan dan panduan praktis dalam menjalankan usaha atau bisnis, serta karir atau apapun profesi Anda. Simak Rise Podcast ini hingga usai dan jangan lupa like, subscribe channel YouTube Kingdom Business Community dan ikuti kanal podcast kami di Spotify, Google, Apple Podcast dan follow Instagram kami @kbc.id atau kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Rise Podcast, Voice of a God-Centered Marketplace Community, we podcast with heart. Selamat mengikuti. Ya, Riser and Podcast listeners, banyak yang tidak percaya bahwa karir justru sering tidak bisa direncanakan. Sering terjadi banyak kejutan dalam hidup yang ternyata sangat berbeda dengan yang kita rencanakan. Dan anehnya pula, acap kali datangnya karir baru justru hadir oleh orang yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Akibatnya karir menjadi melompat-lompat dan kita sendiri dibuat heran. Kok bisa sampai di sini ya? Tapi setelah saya telusuri lebih dalam, kejutan dalam karir ternyata tidak terjadi secara kebetulan. Itu adalah hasil pembibitan dan penanaman yang kita lakukan tanpa kita sadari. Kita menanam banyak bibit pada banyak orang dalam berbagai situasi, yang akhirnya pada suatu saat yang tidak kita duga, kita menuai hasil yang jauh lebih besar dari yang kita harapkan. Kita jadi terhenyak dan terkesima. Ternyata kita berada di tempat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain yang kita kira kerja lebih keras. Farhan misalnya, pemuda ganteng yang berkarir sebagai tiketing counter sales di Garuda Cabang Kelapa Gading tak pernah tahu siapa yang dilayaninya siang itu. Saya dengan penampilan sederhana berusaha mendapat tiket gratis alias redemption ticket untuk penerbangan ke Semarang bersama keluarga. Layanan yang prima menurut saya dan usahanya untuk mendapatkan tiket dengan mileage termurah membuat saya benar-benar terkesima. Sambil memperhatikan Farhan menyelesaikan tugasnya, saya menelpon rekan saya Elisa Lumbantoruan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Keuangan Garuda. Saya katakan, "Bro, saya salut dengan tim Anda di Kelapa Gading. Tidak kalah dengan layanan SQ." Tanpa sadar, saya sudah membandingkan dengan airline lain. Namanya Farhan. Dia superb dalam pelayanan hari ini. Setidaknya ke saya. Mau bicara dengan Farhan, Bro Elisa dengan tanggap mengucap terima kasih dan berbicara dengan Farhan. Tentu saya tidak tahu apa yang dikatakannya. Seusai bicara, saya bilang sama Bro Elisa, "Perhatikan Farhan ya bro, bisa jadi contoh yang bagus. Anak masih muda, tapi karakternya mantap." Rupanya ada rekan lain di counter sebelah yang memperhatikan kejadian ini. Namanya Anggi. Gaya Farhan menular ke Anggi. Kesempatan lain, istri saya dan saya sendiri juga mendapat layanan prima dari Anggi. Artinya, terjadi penularan yang positif. Nah, apakah Farhan dan Anggi pernah menduga bahwa namanya akan dikenal dengan bos petinggi Garuda? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Tapi setidaknya ia sudah berada di catatan petinggi Garuda, bukan hanya di benak kepala cabangnya saja. Saya yakin peluang karirnya semakin terbuka di perusahaannya. Bahkan kalau saya membutuhkan staf di hari kemudian, saya akan cari Farhan dan Anggi. Tanpa sadar, keduanya sudah membuka peluang lompatan karir yang tidak pernah
ia pikirkan sebelumnya. Lain lagi dengan Bang Algita. Pekerjaannya sebagai pelayanan purna jual memang melelahkan. Menerima kritik dan masukan dari pelanggan bagi pembeli Summarecon Bekasi sudah menjadi makanannya sehari-hari. Ia tidak kelihatan tertekan, bahkan sebaliknya bagi saya, ia melakukannya dengan cermat. Saat itu, tatkala kami melakukan inspeksi di rumah yang baru kami beli di sana, Gita tidak hanya menunjukkan fungsi dan kondisi rumah. Ia bahkan memberi masukan agar beberapa hal yang kurang rapi dimasukkan dalam klaim saja. 2 kali dalam 2 kesempatan bertemu, saya terkesima. Seperti biasanya, saya selalu memberi pujian kepada rekan saya yang jadi pimpinan perusahaan yang memberikan pelayanan prima kepada saya. Siang itu juga, dalam peninjauan lapangan, saya juga menelpon Pak Johannes Marjuki, Presiden Direktur Summarecon. Saya katakan, Anda beruntung memiliki staf purna jual seperti Algita. Pak Jo, begitu saya memanggilnya, dengan cekatan mau berbicara dengan Algita yang berada di samping saya. Algita tentu terkejut. Dan sebelum pulang, ia menceritakan bahwa sebenarnya ia masih karyawan kontrak. Nah, ini yang membuat saya semakin terkesima. Karyawan kontrak melakukan tugas penting di purna jual dan sudah berperilaku seperti karyawan tetap. Semestinya petinggi akan bangga dan membuka peluang lebar-lebar padanya. Selanjutnya saya juga ingin bercerita tentang kerja keras Afung, Jusuf, dan Sri yang rupanya berbuah indah. Mereka bermitra ingin berbisnis kopi tiam dengan menjadi salah satu franchise saja. Dalam perjalanan waktu, rupanya terjadi ketidaknyamanan dengan master franchisernya. Mereka diperlakukan secara tidak menyenangkan. Kejadian ini tidak membuat mereka patah semangat, malahan membuat mereka bersemangat untuk maju terus dengan mencari alternatif lain. Mereka tidak menyadari bahwa saat itu sebenarnya mereka sedang menuai buah. Bibit baik yang ditanam Sri dan Jusuf serta kegigihan Afung menembus batas ketidakmungkinan membuahkan hasil. Mitra mereka tertarik untuk mendukung. Mereka berhasil menjadi master franchiser untuk seluruh wilayah Indonesia. Mitranya mempercayakan modal kepada mereka walaupun tahu bahwa yang mereka miliki hanya semangat, bukan kompetensi dan pengalaman di bisnis makanan seperti ini. Dan sesaat ketika outlet pertama mereka dibuka dan Afung dalam suatu kesempatan makan siang di Sate House Senayan Cideng berucap, "Saya heran, dapat mitra yang mempercayakan uangnya dan perhatiannya pada kita yang tidak punya pengalaman. Suatu keberanian yang luar biasa." Pertanyaan refleksinya, apa mereka pernah merancang sebelumnya? Apakah kondisi itu sebuah keberuntungan? Bagi saya itu bukan keberuntungan, bagai menerima durian runtuh. Mereka beruntung karena mereka sebenarnya yang mempersiapkan kesempatan itu datang. Keberuntungan dalam bahasa Tionghoa terdiri dari 2 kata, yakni persiapan dan kesempatan. Persiapan adalah hal yang kita lakukan sehari-hari dengan baik di tempat kerja kita masing-masing. Tidak sembarangan karena kita bukan orang sembarangan. Tidak asal-asalan karena kita diciptakan dengan seksama dan cermat. Ketika persiapan yang tidak secara sengaja kita lakukan itu sudah matang, maka kesempatan akan datang. Ada orang atau kondisi yang membuka kesempatan itu bagi kita yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang tidak pernah bersiap. Itu sebabnya saya menyebutkan bukan sekedar keberuntungan, tapi sudah masuk ke fase Basiatu dalla Grazia, atau diterjemahkan secara bebas menjadi dalam
pelukan anugerah. Inspirasi yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah sebagai gembala yang ada di atas. Tentunya kita tidak bisa mengikuti semua pergerakan petinggi yang di bawah dalam mengembangkan karyawan. Bagaimana Anda bisa melakukan monitoring agar kejadian seperti Farhan dan Algita bisa sampai ke meja Anda? Berapa banyak karyawan Anda yang keluar, yang akhirnya sukses berkarir di perusahaan lain, yang Anda sebagai pimpinan tidak mengetahui potensinya ketika mereka bekerja di bawah Anda? Dan bagaimana Anda menjadi gembala bagi mitra bisnis, sehingga mereka merasa dipercaya sebagai bagian dari satu tim yang kuat, seperti kasus Yusuf dan Sri. Ya, Riser and Podcast listeners, demikian inspirasi kisah sukses aplikasi Build to Bless menemukan karyawan yang menjadi domba yang baik. Kisah ini saya ambil dari artikel yang ditulis oleh Bapak Paulus Bambang, Board Advisor Kingdom Business Community, di website kbc.or.id. Harapan kami kisah ini dapat menginspirasi Anda yang di tengah-tengah kondisi seperti ini, di mana krisis kesehatan karena pandemi COVID-19 menantang kita semua untuk bisa lebih bersiap akan segala keadaan. Hello Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.